Al-Quran Surat Ali Imran ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yattahidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqatan wa yuhazzirukumullahu nafsahu wa ilallahil masir. Artinya, janganlah mengambil orang-orang yang mukmin, orang-orang yang kafir jadi pemimpin lebih dari orang-orang yang beriman. Dan barang siapa yang berbuat demikian itu, maka tidaklah ada dari Allah sesuatu jua pun, kecuali bahwa kamu berawas diri dari mereka itu sebenar awas. Dan Allah memperingatkan kamu benar-benar akan dirinya, dan kepada Allah lah tujuan kamu. Iman kepada Allah telah dipadu dengan ayat yang terlebih dahulu, yaitu bahwasanya seluruh kekuasaan adalah pada Allah. Kalau ada manusia berkuasa, itu adalah anugerah belaka dari Allah, dan Allah pun bersedia pula mencabut kekuasaan itu kembali. Orang tidak akan mulia kalau bukan Allah yang memuliakan, dan orang tidak hina kalau bukan Allah yang menghinakan. Sehingga walaupun seluruh isi dunia bersepakat untuk menghinakan engkau, kalau tidak hina, kata Allah, tidaklah engkau akan hina. Walaupun sepakat isi dunia hendak memuliakan engkau, kalau Allah akan menetapkan hina, dunia tidaklah dapat menolong. Kecil kita dan kecil dunia di hadapan Allah. Sekarang setelah mendapatkan pendirian yang demikian, datanglah tuntunan yang maha penting. Janganlah mengambil orang-orang yang mukmin akan orang-orang kafir jadi pemimpin lebih daripada orang-orang yang beriman. Di sini terdapat perkataan aulia. Dahulu pun pernah kita uraikan arti kata wali dan berarti pemimpin atau pengurus atau teman karib ataupun sahabat ataupun pelindung. Di surah Al-Baqarah ayat 256 kita telah diberikan pegangan bahwasanya wali yang sejati, artinya pemimpin, pelindung, dan pengurus orang yang beriman hanya Allah. Di ayat itu Allah memberikan jaminannya sebagai wali bahwa orang yang beriman akan dikeluarkan dari gelap kepada terang. Dan di dalam ayat itu juga diterangkan bahwa wali orang yang kafir adalah tauhid, dan tauhid itu akan mengeluarkan mereka dari terang kepada yang gelap. Kemudian di dalam ayat yang lain kita telah bertemu pula dengan keterangan bahwasanya orang beriman sesama beriman yang sebagian menjadi wali dari yang lain, sokong menyokong, bantu membantu, sehingga arti wali di sini ialah persahabatan. Maka di dalam ayat yang tengah kita bicarakan ini diberikanlah peringatan kepada orang yang beriman agar mereka jangan mengambil orang kafir menjadi wali. Jangan orang yang tidak percaya kepada Allah dijadikan wali sebagai pemimpin atau wali sebagai sahabat. Karena akibatnya kelak akan terasa, karena akan dibawanya ke dalam suasana tauhid. Kalau dia pemimpin atau pengurus, sebab dia kufur, kamu akan dibawanya menyembah tauhid. Kalau mereka kamu jadikan sahabat, kamu akan diajaknya kepada jalan sesat, menyuruh berbuat jahat, mencegah berbuat baik. Menurut riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim, bahwa Ibnu Abbas berkata, Al-Hajjaj bin Amr mengikat janji setia kawan dengan Ka'ab bin Al-Asraf, pemuka Yahudi yang terkenal penafsir. Ibnu Abi Hakik dan Qais bin Zaid
Ketiga orang ini telah bermaksud jahat, hendak mengganggu kaum Ansor. Lalu ditegur oleh Rifa'ah bin Al-Munzir, Abdullah bin Jubair, dan Sa'ad bin Khotamah supaya mereka menjauhi orang-orang Yahudi yang tersebut itu. Hendaklah mereka berawas diri dalam perhubungan dengan mereka, supaya agama mereka jangan difitnah oleh orang-orang Yahudi itu. Akan tetapi orang-orang yang diberi peringatan itu tidak memedulikannya. Inilah kata Ibnu Abbas yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Ada lagi suatu riwayat lain yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, dan Ibnu Abi Hatim dari beberapa jalan riwayat bahwasanya tafsir ayat ini ialah bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman bersikap lemah lembut terhadap orang kafir dan mengambil mereka jadi teman akrab melebihi sesama orang beriman, kecuali kalau orang-orang kafir itu lebih kuat daripada mereka. Kalau demikian, tidaklah mengapa memperlihatkan sikap lunak, tetapi hendaklah tetap diperlihatkan perbedaan di antara agama orang yang beriman dan agama mereka. Untuk mendekatkan kepada paham kita, bacalah pula tafsir surah Al-Mumtahanah ayat 1. Seorang sahabat Nabi yang terkemuka pernah turut dalam peperangan Badar bernama Hatib bin Abi Balto'ah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun kekuatan untuk menaklukkan Mekah. Dengan secara diam-diam dan rahasia telah mengutus seorang perempuan ke Mekah dengan membawa suratnya yang ditujukan kepada beberapa orang musyrikin di Mekah, menyuruh mereka bersiap-siap sebab Mekah akan diserang. Maksudnya ialah untuk menjaga dirinya sendiri. Sebab kalau serangan itu gagal, dia sendiri tidak akan ada yang memperlindunginya di Mekah. Dia tidak mempunyai keluarga besar di Mekah sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Dengan mengirim surat itu dia hendak mencari perlindungan. Syukurlah Tuhan memberi isyarat kepada Rasulullah tentang kesalahan Hatib itu sehingga beliau suruh kejar perempuan itu. Sampai digeledah surat itu di dalam sanggulnya. Umar bin Khattab telah meminta izin kepada Rasulullah untuk membunuh Hatib karena perbuatannya yang dipandang berkhianat. Untuk kepentingan diri sendiri, dia telah membuat hubungan dengan orang kafir. Perbuatannya itu salah sebab dia telah membocorkan rahasia peperangan. Syukurlah suratnya itu dapat ditangkap. Kalau bukanlah karena jasanya selama ini, terutama karena dia telah turut dalam peperangan Badar, niscaya akan berlakulah atas dirinya hukuman berat. Hatib bin Abi Balto'ah termasuk sahabat besar, tetapi demikian sekali-sekali orang pun bisa terperosok kepada satu langkah yang merugikan negara dengan tidak disadari karena lebih mengutamakan memandang kepentingan diri sendiri. Maka dalam surah Al-Mumtahan ayat 1 diperingatkan supaya orang-orang beriman jangan mengambil orang kafir menjadi wali karena menumpahkan kasih sayang. Padahal kalau telah terjadi pertentangan atau konfrontasi dengan musuh, dalam hal ini di antara kaum muslimin di Madinah dan kaum musyrikin di Mekah, hubungan pribadi tidak boleh dikemukakan lagi. Mungkin pribadi-pribadi orang di Madinah dengan pribadi orang di Mekah tidak ada selisih, tidak bermusuhan, malah berkawan, bersahabat karib. Tetapi dalam saat yang demikian, hubungan pribadi tidak boleh ditonjolkan sebab akan mengganggu jalannya penentuan kalah menang di antara golongan yang berhadapan. Dan barang siapa yang berbuat demikian itu, maka tidaklah ada dari Allah sesuatu jua pun. Tegasnya, dengan sebab mengambil wali kepada kafir, baik pimpinan atau persahabatan, niscaya lepaslah dari perwalian Allah, putus dari pimpinan Allah, maka celakalah
yang akan